Pada awal abad ke-20, penonton di sirkus dan pertunjukan sampingan di seluruh dunia terpikat oleh Hean Libira, manusia berbadan ganda, yang memiliki saudara kembar parasit kecil bernama Hakues yang tumbuh di tubuhnya. Hakues memiliki dua lengan, dua kaki, dan kepala yang belum terbentuk yang tertanam di perut Hean, tetapi kabarnya ia bergantung sepenuhnya pada fungsi tubuh Hean untuk bertahan hidup. Akibatnya, Hean harus menggendong saudara kembarnya itu bersamanya sepanjang hidupnya. Meski begitu, meski dalam kondisi seperti itu, Hean berhasil menjalani kehidupan yang cukup normal. Ia menikah, memiliki 4 orang anak, dan hidup hingga usia sekitar 50 tahun. Namun karena sedikitnya catatan mengenai kehidupan Hean Libira di luar iklan pertunjukan sampingan, sebagian besar kisahnya diselimuti misteri. Hean Libera lahir di Roma pada tahun 1884 dengan saudara kembar parasit yang menempel di perutnya. Ia adalah salah satu dari 13 bersaudara, yang lainnya juga memiliki saudara kembar parasit tetapi tidak bertahan hidup hingga melewati masa bayi. Kembaran Libera, Hakues, adalah parasit vestigial. Kondisi ini terjadi ketika embrio hanya terpisah sebagian menjadi kembar dan kedua sisi berkembang secara asimetris di dalam rahim, yang mengakibatkan kembaran yang lebih kecil menempel pada kembaran yang lebih besar dan lebih berkembang. Kembar parasit seperti Hakues adalah jenis kembar siam. Menurut klinik Cleveland, kembar siam sangat langka, hanya terjadi pada sekitar 1 dari 50.000 kehamilan di seluruh dunia. Sementara itu, kembar parasit dilaporkan terjadi pada sekitar 10% dari kembar siam dan terjadi pada kurang dari 1 dari sejuta kelahiran di seluruh dunia. Karena bayi kembar vestigial hampir selalu meninggal di dalam rahim, saat ini, dokter biasanya membuang bayi kembar parasit tersebut setelah lahir untuk mencegah bayi kembar yang masih hidup mengalami masalah medis. Namun pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, orang-orang dengan parasit vestigial sering tampil di sirkus dan pertunjukan sampingan. Dan itulah yang dilakukan Hean Libera. Hean Libera tumbuh menjadi pemain pertunjukan aneh keliling yang dikenal sebagai pria bertubuh ganda, memamerkan kembarannya yang mungil kepada penonton yang penasaran di sirkus dan pertunjukan sampingan di seluruh dunia. Seringkali, kedua bersaudara itu mengenakan setelan yang serasi selama pertunjukan. Saya tidak tahu apakah orang-orang benar-benar pingsan saat melihat Hean Libera, kata fotografer, Freak Show, Diane Arbus, seperti yang dilaporkan dalam buku Rachel Adams Sideshow USA, Freaks and the American Cultural Imagination. Dia tampak agak menyesal dalam poster di dinding terjauh, berdiri dengan tuxedo sambil memegang tangan saudara kembarnya yang sudah tidak ada lagi yang tumbuh, kepalanya masuk ke dalam, mencuat dari perutnya dan memakai, seperti yang dilakukan si kembar, sepatu kulit paten kecil dan popok agar celananya tidak basah. Hakues memiliki 2 lengan kecil, 2 tangan, 2 kaki, dan 2 telapak kaki. Sementara saudara kembar parasit biasanya tidak memiliki kesadaran, menurut beberapa laporan, Hakues masih hidup dan bahkan bisa bergerak, meskipun ia bergantung pada Hean untuk bertahan hidup. Hean dan Hakues benar-benar berbagi segalanya, termasuk sistem peredaran darah dan saraf. Seperti yang ditulis Mark Hartzman dalam bukunya American Sideshow, pamflet yang dibagikan saat pertunjukan Hean Libera menyatakan bahwa sinar X yang sangat teliti dan lengkap menunjukkan bahwa kepala Hakues yang terbentuk sebagian tertanam di perut Hean dan berukuran lingkar hanya 6 inci. Namun, karena sedikitnya catatan mengenai kehidupan Hean Hakues, sulit diketahui apa yang sebenarnya benar, dan apa yang dibesar-besarkan atas nama bisnis pertunjukan. Saat tidak berada di panggung, Hean berhasil menjalani kehidupan yang relatif normal, dengan menutupi Hakues dengan jubah setiap kali ia keluar. Ia juga menemukan seorang istri, yang dengannya ia memiliki 4 orang anak yang sehat. Akhirnya, Hean Libera pensiun dari bisnis pertunjukan dan pindah kembali ke Italia, di mana ia meninggal antara tahun 1934 dan 1936 pada usia sekitar 50 tahun. Meskipun Hean Libera dan saudaranya Hakues merupakan kasus langka, mereka tentu saja bukan satu-satunya saudara kembar siam yang tampil di pertunjukan sirkus Eropa dan Amerika pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Salah satu kasus kembar siam pertama yang terdokumentasi, dan bisa dibilang yang paling terkenal, adalah kasus saudara kembar Bunker, Chang dan Eng. Faktanya,
Istilah kembar Siam awalnya diciptakan untuk merujuk pada kedua bersaudara tersebut, yang lahir di Siam sekarang dikenal sebagai Thailand pada tahun 1811. Kedua pria itu, yang keduanya sehat sejak lahir, terhubung di tulang dada dan pinggang hanya oleh beberapa inci jaringan. Pada tahun 1829, Bunker meninggalkan Siam dengan sponsor Inggris untuk melakukan tur keliling dunia dengan pertunjukan sirkus dan pertunjukan sampingan. Mereka bahkan sempat bertugas di Museum Amerika milik PT Barnum. Saudara Bunker akhirnya menetap di North Carolina, menikahi sepasang saudara perempuan, dan memiliki 21 anak. Salah satu kasus paling tragis yang melibatkan kembar Siam pada masa awal sirkus adalah kasus kembar Hilton, Daisy dan Violet. Kedua gadis itu, yang lahir di Inggris pada tahun 1908, menyatu di bagian pinggul dan panggul. Ibu mereka belum menikah, dan tak lama setelah kelahiran mereka, majikan ibu mereka, Mary Hilton, membeli kedua bayi kembar itu dengan tujuan untuk dipamerkan sebagai hiburan. Daisy dan Violet mulai tampil dan melakukan tur di usia muda, 3 tahun, di bawah asuhan ketat Mary Hilton. Si kembar pada dasarnya diperbudak oleh Mary dan suaminya, dan kemudian oleh putri Mary setelah kematiannya. Mereka dipaksa bekerja berjam-jam tanpa bayaran, dan menghadapi pemukulan jika mereka tidak mematuhi para penculik mereka. Namun pada tahun 1931, kedua saudari itu menggugat manajer mereka dan memenangkan emansipasi mereka. Mereka kemudian tampil dalam pertunjukan vaudeville dan burlesque sebagai pertunjukan independen. Kisah mereka telah menginspirasi sejumlah film, termasuk musikal Broadway, Sideshow, yang ditayangkan perdana di New York pada tahun 1997 dan dinominasikan untuk beberapa penghargaan Tony.